Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Reza Hanifa, NIM 119. Kesimpulan materi. Dari pemaparan pemakalah tema 2 dapat disimpulkan bahwa lembaga keuangan memiliki peran yang penting dalam sistem keuangan, yaitu yang pertama sebagai pengalihan aset, di mana bank dan lembaga keuangan bukan bank akan memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dalam jangka waktu yang telah disepakati. Kemudian yang kedua, transaksi, baik itu berupa barang maupun jasa. Yang ketiga, likuiditas, di mana bank membantu aliran likuiditas atau dana dapat berupa giro, tabungan, deposito, dan sebagainya yang dimiliki unit surplus untuk disalurkan kepada unit defisit. Yang keempat, sebagai efisiensi. Di sini lembaga keuangan berperan sebagai broker, yaitu menemukan pinjaman dan penggunaan modal tanpa mengubah produknya. Bentuk lembaga keuangan ada dua, yang pertama bank dan yang kedua non-bank. Adapun jenis layanan yang dilakukan oleh bank itu diantaranya sebagai jasa pemindahan uang, penagihan, keriling, falas, bank card, dan lain sebagainya. Adapun jenis lembaga non-bank diantaranya yang pertama, lembaga pembiayaan, yang kegiatan usahanya meliputi sewa guna usaha atau leasing. Yang kedua, anjak piutang, yaitu perusahaan melakukan pembelian atau penagihan utang piutang suatu perusahaan dengan imbalan tertentu milik perusahaan. Dan ada pembiayaan konsumen. Jenis lembaga non-bank yang kedua yaitu perusahaan model ventura, yaitu pembiayaan yang dilakukan antara lain melakukan penyertaan modal langsung, bersama-sama mendirikan perusahaan, pembiayaan bagi hasil, penyertaan model perusahaan model ventura dalam pengambilan sejumlah portofolio saham. Dan yang ketiga, jenis lembaga non-bank ada perasuransian. Pada zaman Rasulullah juga terdapat lembaga keuangan, yaitu Baitul Mal dan Wilayatul Hisbah, yaitu lembaga yang mengurusi kepentingan masyarakat. Pada saat Rasulullah wafat, peran lembaga keuangan diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin. Di bawah kepemimpinan Khulafaur Rasyidin ini, lembaga keuangan menjadi lebih berkembang. Seperti pada zaman Abu Bakar, zakat yang menjadi bagian dari ajaran Islam dan menjadi sumber keuangan negara terus ditingkatkan. Lalu pada zaman Umar bin Khattab, mulai dilakukan penerbitan gaji dan pajak tanah. Kebijakan Umar ini juga bisa dilihat ketika beliau mengontrol mekanisme pasar secara langsung. Apakah saat itu terjadi kezaliman yang merugikan rakyat atau konsumen? Kemudian semua kebijakan dari Umar ini diteruskan oleh Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Seiring berkembangnya zaman, lembaga keuangan juga mengalami perkembangan. Gerakan lembaga keuangan yang bebas riba dengan sistem yang modern pertama kali terdapat di desa Mid Grammar, tepatnya berada di tepi sungai Nil di Mesir. Didirikan pada tahun 1969 oleh Abdul Hamid Al-Nagrar. Bank ini semula hanya menerima simpanan lokal. Bank ini tidak beroperasi dalam waktu lama karena masalah manajemen yang melilitnya sehingga bank ini terpaksa ditutup. 2 tahun kemudian lahir Bank Pembangunan Islam atau Islamic Development Bank atau IDB. Negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam atau OKI menjadi pelopor berdirinya IDB. Mesirlah yang pertama kali mengusulkan pendiriannya. Pada sidang Menteri Luar Negeri negara-negara anggota OKI pada tahun 1975 di Jeddah telah menyetujui pendirian Bank Islam Internasional dengan nama Islamic Bank Development atau IBD dan resmi berdiri pada tanggal 20 Oktober 1975. Pada tahap awal, model pembiayaannya itu masih berupa sistem ijarah dan murabahah. Resumen materi tema 2. Yang pertama ada pengertian lembaga keuangan. Dari penyampaian yang dilakukan oleh kelompok 2, dapat saya simpulkan bahwa pengertian lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan bidang keuangan. Kegiatan lembaga keuangan tersebut dapat berupa menghimpun dana dengan menawarkan berbagai macam skema, menyalurkan dana
di mana kegiatan usaha lembaga keuangan diperuntukkan bagi investasi usaha, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa. Yang kedua, ada peran lembaga keuangan. Yang paling penting adalah yang pertama, pengalihan aset atau asset transmutation. Bank dan lembaga keuangan, bukan bank, akan memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, dan sumber pinjaman dana tersebut diperoleh dari pemilik dana yang jangka waktunya dapat diatur sesuai dengan keinginan pemilik dana. Yang kedua, ada transaksi. Transaksi keuangan selalu diperlukan baik secara langsung dalam jual beli barang jadi maupun dalam jual beli barang bahan mentah. Produk-produk yang dikeluarkan bank dan lembaga keuangan bukan bank pengganti uang sebagai alat pembayaran. Yang ketiga, ada likuiditas. Untuk likuiditas, para pemilik dana dapat menempatkan hartanya sesuai kebutuhan dan kepentingannya. Dengan demikian, lembaga keuangan memberikan fasilitas pengelolaan likuiditas kepada pihak yang mengalami surplus likuiditas. 4. Ada efisiensi. Lembaga keuangan dalam menurunkan biaya transaksi dengan jangkauan pelayanan. Peranan lembaga keuangan tersebut adalah sebagai broker yang menemukan pinjaman dan penggunaan modal tanpa mengubah produknya. Dan di sini mereka hanya memperlancar dan mempertemukan pihak-pihak yang saling membutuhkan. Yang ketiga, ada bentuk lembaga keuangan. Secara umum, bentuk lembaga keuangan dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah bank, dan yang kedua adalah lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bank merupakan lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap. Usaha keuangan yang dilakukan di samping menyalurkan dana atau memberikan pinjaman, juga melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan. Dalam jasa-jasanya ada jasa pemindahan uang, jasa penagihan, jasa keliling, jasa penjualan mata uang, dan jasa bank lainnya. Sebaliknya, lembaga keuangan non-bank atau pembiayaan lebih terfokus pada salah satu jenis bidang saja. Jenis-jenisnya antara lain adalah lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, dan perasuransian. Yang keempat, lembaga keuangan dalam Islam. Yang pertama ada lembaga keuangan pada masa Rasulullah, yang mana pada zaman Rasulullah juga terdapat lembaga keuangan, yaitu Baitul Mal, dan juga lembaga yang mengurusi kepentingan masyarakat atau wilayatul hisbah. Selanjutnya, lembaga keuangan pada masa Khulafaur Rasyidin. Dan ketika Rasulullah telah wafat, tradisi yang dibangun oleh Nabi diteruskan para pemimpin setelahnya, atau yang biasa disebut dengan Khulafaur Rasyidin. Oleh Abu Bakar, kebiasaan memungut zakat sebagai bagian dari ajaran Islam dan menjadi sumber keuangan negara terus ditingkatkan. Dan yang terakhir adalah lembaga keuangan modern. Bagaimanapun, penjajahan di negara-negara Islam telah berhasil mengubah sistem pemerintahan, politik, dan ekonomi. Meskipun sudah banyak negara Islam yang berhasil merdeka, namun sisa-sisa penjajahan masih sangat terlihat dalam sistem ekonomi dan sosialnya. Terima kasih. Resum materi kedua, konsep dasar lembaga keuangan syariah. Menurut Standar Keuangan RI nomor 792 tahun 1990, lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat. Sedangkan menurut Undang-Undang nomor 14 tahun 1967, yaitu 1. Lembaga keuangan adalah semua badan yang melakukan kegiatan-kegiatan di bidang keuangan. 2. Lembaga keuangan yang menyalurkan kredit kepada nasabah atau menginvestasikan dananya. 3. Lembaga keuangan menawarkan bermacam-macam jasa keuangan. Dapat disimpulkan bahwa lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan bidang keuangan. Kegiatan usaha lembaga keuangan dapat berupa penghimpunan dana dan menawarkan berbagai skema, menyalurkan dana dengan berbagai skema, dan menyalurkan dana sekaligus, di mana kegiatan usaha lembaga keuangan diperuntukkan bagi investasi usaha.
kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa. Lembaga keuangan mempunyai peran yang penting dalam sistem keuangan. Yang pertama, pengalihan aset. 2. Transaksi. 3. Likuiditas. Dan yang terakhir, efisiensi. Adapun bentuk-bentuk lembaga keuangan. Secara umum, lembaga keuangan dapat dikelompokkan menjadi 2 bentuk, yaitu bank dan lembaga keuangan non-bank. Jasa-jasa perbankan lainnya meliputi 1. Jasa pemindahan uang atau transfer, 2. Jasa penagihan, 3. Jasa keliling, 4. Jasa penjualan mata uang asing atau falas, dan yang terakhir, bank card. Adapun jenis-jenis lembaga keuangan non-bank antara lain 1. Lembaga pembiayaan, 2. Perusahaan model Ventura, dan yang terakhir, pengasuransian. Pada zaman Rasulullah SAW juga terdapat lembaga keuangan, yaitu Baitul Mal dan juga Wilayatul Hisbah. Baitul Mal merupakan lembaga bisnis dan sosial yang pertama kali dibangun oleh Nabi. Lembaga ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan harta. Baitul Mal menerima dana dan menyalurkannya secara transparan dan bertujuan untuk kesejahteraan umat. Sedangkan Wilayatul Hisbah merupakan lembaga pengontrol pemerintahan. Pada masa Nabi, fungsi lembaga kontrol ini dipegang langsung oleh beliau. Konsep lembaga ini merupakan fenomena baru bagi masyarakat Arab, mengingat waktu itu kerajaan hampir sama sekali tidak ada lembaga pengontrolnya. Rasulullah berperan langsung sebagai penyeimbang kegiatan muamalat baik ekonomi, politik, maupun sosial. Rasulullah selalu menegur, bahkan melarang langsung praktek bisnis yang merusak harga dan dolim. Lembaga Baitul Mal semakin mapan keberadaannya semasa Khulafaur Rasyidin kedua, yaitu Umar bin Khattab. Khalifah ini meningkatkan basis pengumpulan dana zakat serta sumber-sumber penerimaan lainnya. Sistem administrasinya sudah mulai melakukan penerbitan. Khalifah ini memberlakukan kuota perdagangan kepada para pedagang dari Romawi dan Persia karena kedua negara tersebut melakukan hal yang sama kepada para pedagang Madinah. Kebijakan ini sama dengan sistem perdagangan internasional modern yang dikenal dengan Principle of Reciprocity. Lembaga keuangan modern ditemukan terminologi baru jika sistem bunga yang ribawi telah dikenalkan oleh kaum penjajah. Seiring dengan menghilangnya Baitul Mal dalam urusan kenegaraan, sehingga kesadaran ini telah mengarahkan pada sistem keuangan yang bebas riba. Gerakan lembaga keuangan yang bebas riba dengan sistem modern yang pertama kali terdapat di desa Mid Grammar, tepi sungai Nil di Mesir. Didirikan pada tahun 1969 oleh Dr. Abdul Hamid Al-Nadrar. Kelahiran bank ini telah mengilhami diadakannya konferensi ekonomi Islam yang pertama kali pada tahun 1975 di Mekah. Sekian resum materi dari kelompok 2.